Sedang melihat sesuatu baru. Dari Komisi Pemberantasan Korupsi, tampaknya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sudah selesai diperiksa oleh penyidik KPK dalam kasus kuota haji. Kita dengar bersama. Nggak ada pertanyaan soal. Enggak, katanya Maktur dikasih kuota, apa ada inisiatif dari Maktur? Nggak mungkin. Berarti ada inisiatif dari Maktur ya, Gus? Nggak tahu. Wah, jangan dorong. Gus, dapat benar Gus. Sejalan. Apa ya? Gimana, Pak? Aku sama pemilik Maktur gimana, Gus? Gus, tadi soal kerugian negara ya, Gus? Gus, tadi finalisasi kerugian negara, Gus? Ya, kalau soal materi tolong ditanyakan ke penyidik langsung ya. Sama BPK benar nggak, Gus? Ya. Sambil jalan mundur. Teleponnya. Gus, pernah ketemu sama orang Maktur nggak, Gus? Ya, sambil jalan ke belakang, Pak. Maktur nggak, Gus? Gus. Aduh. Ini gimana ini? Tempatnya mana Maju ini? aja, Gus. Pelan-pelan, Gus. Ngomong aja, Gus. Ngomong aja, Gus. Berarti dipakai nggak, Gus? Tadi, Gus? Ya, sambil jalan dorong, Mas. Gus Padi itu mengatakan bahwa di ada tidak ada hubungannya dengan kuota haji, tapi terkait investasi. Tanggapannya Gus. Gimana sih, Gus? Gus, tapi udah siap posilan Gus ya. Gus, ngomong, Gus. Mundur ya. Gusnya kelihatan, Gus. Lurus aja, Pak. Lurus aja. Ya. Awas, meja. Mas belakang, Mas. Awas. Gus, tadi puasa nggak, Gus? Ya. Gus, pemeriksaan KPK puasa nggak, Gus? Lepas. Awas, kabel. Ayo sih pakai kabel. Sebelah kiri, Gus. Permisi ya. Kabel saksi. Gus, tapi udah siap buat Gus ya. Biar dorong, siapa ngedorong? Mau didorong, Bang. Sama-sama, Bang. Santai aja, Bang. Sama-sama, Bang. Gue juga dorong, Bang. Udah. Tanya kepada penyidik, itu pernyataan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas saat ditanya wartawan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan setelah selesai diperiksa di hadapan penyidik hari ini untuk pertama kalinya setelah berstatus sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Yakut diperiksa saat ini dengan kapasitas sebagai saksi. KPK menyebut demikian meskipun sudah berstatus tersangka sejak 8 Januari 2026 silam. Yakut tak banyak komentar saat tiba bahkan keluar dari gedung KPK hari ini pada Jumat 30 Januari 2026. Dalam perkara ini ia dan staf khususnya di Kementerian Agama diduga membagi kuota haji tidak sesuai aturan, yakni menjadi 50% baik untuk kuota haji khusus maupun haji reguler. KPK menjelaskan pemeriksaan Yakut ini berkaitan dengan penghitungan kerugian negara oleh Auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK-RI. Iya. Saya blok note aja. Saya akan ya. Blok note aja buat mencatat. Pemeriksaan hari ini dalam kapasitas sebagai saksi, di mana saksi nantinya akan dilakukan pemeriksaan berkaitan dengan penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga pemeriksaan akan dilakukan oleh auditor BPK. Kita ingat sebelumnya pada Kamis lalu KPK juga memeriksa staf khusus mantan Menteri Agama Yakut, Isfah Abdillah Aziz alias Gus Alex. KPK belum menahan Gus Alex meskipun sudah 2 kali diperiksa sebagai tersangka, yakni pada Kamis 29 Januari dan Senin 26 Januari lalu. Dalam 1 pekan terakhir KPK telah memanggil beberapa saksi seperti Bos Travel Maktur, Fuad Hasan Masyur, dan mantan Menpora Dito Aryo Tejo. Mereka diperiksa terkait penghitungan kerugian negara dalam kasus dugaan pembagian kuota haji 2023-2024. Terkait soal kerugian
kerugian negara itu benar nggak? Itu langsung begitu aja Pak. Oh, kalau begitu. Tapi apa benar Pak, waktu 2023 Bapak sempat bertemu dengan Yakut maupun Fuad Hasan Masyur? Iya, penyidik itu nanti pada waktunya saya bisa terang. Makasih. Oke, makasih Gus. Saudara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi namanya yang disebut dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Meski mengaku semua arahan dari Presiden, tapi Jokowi bilang tak ada perintah untuk korupsi. Ya, di setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja-kerja menteri pasti dari kebijakan presiden, pasti dari arahan presiden, dan juga dari perintah-perintah presiden. Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi, nggak ada. Pemeriksaan terhadap mantan Menteri Agama sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yakut Khalil Qomas ini akan dilaporkan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan Haniel Rivelino langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Hal apa saja sebetulnya yang digali oleh penyidik terhadap mantan Menteri Agama Yakut ini, Jona? Ya Tifal, jadi terkait dengan adanya pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut tadi baru saja selesai. Jadi kalau tadi masuk sekitar jam 1 siang dan ini baru selesai sekitar pukul 5.30, jadi kurang lebih diperiksa selama 4 jam. Jadi untuk fokus pemeriksaan hari ini dengan kapasitas sudah menjadi tersangka dan pemeriksaan ini sebagai saksi untuk sebagai kepada Gus Alex. Jadi pemeriksaannya ini adalah pemeriksaan lanjutan dari yang dilaksanakan kemarin, itu fokusnya kepada pemeriksaan Gus Alex dengan menjadi saksi kepada Gus Yakut, dan pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan untuk dari Gus Yakut menjadi saksi khususnya terhadap dari Gus Alex. Jadi untuk fokus pemeriksaan adalah untuk mencari tahu khususnya terkait dengan adanya kerugian negara dan juga untuk melihat terkait dengan adanya aspek-aspek lain atau hal lain. Jadi terkait dengan pemeriksaan yang terjadi kemarin, khususnya pemeriksaan terhadap Gus Alex, ini memang ada dari pihak BPK yang melaksanakan audit dan fokusnya adalah menghitung berapa kerugian negara. Jadi memang KPK sendiri menegaskan bahwa untuk kerugian negara ini ditaksir sebesar 1 triliun rupiah, tapi ini memang masih dihitung ulang oleh BPK apakah betul angkanya 1 triliun atau tidak. Nah, untuk fokus hari ini memang kami juga mendapat info bahwa BPK juga datang, di mana usulnya dalam rangka untuk mengaudit atau menghitung terkait dengan benar atau tidak kerugian negara ini adalah benar mencapai 1 triliun atau tidak. Seperti ketahui bahwa kuota haji ini cukup besar, kuota haji ini sebesar 20.000 orang yang sekiranya ini diberikan khususnya untuk haji reguler agar menunggu tidak terlalu lama, namun dalam faktanya akhirnya malah dibagi dua, 50% untuk haji khusus sedangkan 50.000 untuk haji reguler. Dan ini menjadi pangkal masalah adanya kasus korupsi dari kuota haji. Jadi memang kami sendiri masih menunggu statement dari pihak KPK terkait dengan fokus atau pendalaman yang dilakukan hari ini. Tadi pun ketika Gus Yakut keluar pukul 17.30, kami sendiri pun tadi mengikuti mulai dari pintu KPK sampai ke arah mobil. Kami tidak mendengar adanya statement atau pernyataan yang keluar dari Gus Yakut sendiri terkait dengan berapa total pertanyaan atau mungkin fokus dari pertanyaan. Tapi yang pasti adalah yang kami catat adalah pemeriksaan hari ini adalah selain mendengarkan adanya fakta-fakta tambahan dari BPK juga melaksanakan audit atau menghitung kerugian negara apakah betul ini kerugiannya ditaksir bakal mencapai 1 triliun rupiah. Ya. Tifal. Jona Hamonangan dan Haniel Rivelino melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Terima kasih.